Hari Senin tanggal 9 Februari 2026 merupakan hari Senin masa biasa yang kelima, tahun kedua di dalam penanggalan liturgi Gereja Katolik. Wujud misa mohon berkat Tuhan bagi Bapak Yoyong dan dilancarkan bisnis serta rezeki untuk membangun dan mempunyai pabrik atau gedung sendiri. Keluarga dijauhkan dan dilepaskan dari kuasa kegelapan, dan juga untuk keluarga Pau diberikan berkat rahmat melimpah dan dilancarkan usahanya yang baru. Wujud misa untuk para donasi untuk kelancaran finansial dan proses penyelesaian pembangunan gedung farmasi dan poli Rumah Sakit Sumber Santosa Sandai, untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga Mass Intention from Madam Madeline's Family and Kuching, Pohal Business Study and Work Blessing, Vitaly Tossing, my father-in-law, 98 years old, Martin Yosung, my husband, Madeline Wong Ching Ching, and my four boys, Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Gatiman di Pontianak, untuk Stephen D. Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumani di Cilengsi Bogor, Stefania Rawi di Paris, Prancis, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Helplanus Apeng, Ibu Shirley Lenden dan Aurelia di Erupas, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eporos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk Ibu Yulita Lewardi Cindy di Jakarta. Mohon untuk kesembuhan pengobatan Dr. Dani Asudarsono, semua berjalan lancar, Dani dipulihkan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sukacita selalu menyertai Dani dan Jenny mamanya. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina, Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alusia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Setiawan Lakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Ana Muras, mohon kesehatan, kesembuhan Fransiskus, Rosalinda Imbuk, kesejahteraan Dea, Kevin Putri, John Kennedy, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Liolina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing, Bapak Peter Ho di Semunjan, Kucing, Sarawak, Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan, Maria Yohana Agus S. Aloysius di Jakarta. Untuk Ibu Li Anggreni Listianto dan keluarga, mohon kesehatan dan kesejahteraan di Surabaya. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha dan pekerjaan. Julianus Sandy Lim, Fernadi Lim, Geradi Widoto Lim dapat usaha dan pekerjaan. Untuk Ibu Anis Vela dipulihkan kesehatan dari sakit kanker paru-paru, serta kesehatan dan kesejahteraan keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Idariani Ion Mei di Kucing, sehat, murah rezeki, tabah, kuat jalani cobaan hidup. Ion Mei jadi anak baik hati, murah hati, sopan, pintar, sayang, hormat orang tua, dan takut larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Bapak Hendra, Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen Jong Ju Chu Ana dari penyakit amnesia. Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Sri Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Untuk Ibu Yuliana Yosinori Ayang, Benadus Febrian, sehat penuh berkat. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Kristina Sauri, Bapak Yohanes Robentus dan keluarga di Montrado, Rantau, Bengkayang. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang. Untuk Bapak Kristianus Sulkarnain dan keluarga di Sanggau, Kapuas.
Untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Iniki Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk Dr. Sebastianus Songgo Simin, Dr. Felicia Limantara di Pontianak, sehat penuh berkat. Untuk Bapak Thomas Liusono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati Farel Gracio Pio di Sanggau. Untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Mariahun, Bapak Asai serta anak Franciscus Welly dan Erika Welen. Untuk Ibu Elizabeth Elawati, Bapak Boniface Aristo, Ipander Aristo Sudarnoto, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Untuk Uncle Robert Ian on dialysis having kidney problem, and Auntie Priska di Sorian Kucing Sarawak. Untuk Uncle Daniel Paul dipulihkan kesehatan dari sakit kaki dan jantung di Labuan Sabah. Untuk Auntie Tresia Pingtingang dan keluarga di Kucing Sarawak. Untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Paulus Sugeng Raharjo, Ibu Pronika Nyukin, mohon doa untuk anak-anak yang sedang studi, Jessica Natalia Selsi di Korea Selatan jurusan Teknik Nuklir, Dian Ayunda Kristi S1 Farmasi di Brawijaya Malang. Untuk Bapak Silvianus Clement di Ngabang dan Ibu Elizabeth Chia di Pontianak diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Pemulihan kesehatan Bapak Yosef Hendro Listianto dirawat di Rumah Sakit Adi Husada Surabaya. Tuhan menolong dan mengampuni dosanya. Untuk keluarga Esther di Kinabalu, untuk cucu King Firdaus, V. Ariana, Solea, Clarissa, Queen Medica, lancar dalam pelajaran dan dilindungi Tuhan. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Senin tanggal 9 Februari 2026, merupakan hari Senin masa biasa yang kelima tahun kedua dalam kalender liturgi Gereja Katolik. Marilah kita pergi ke tempat kediaman Tuhan dan bersujud menyembah pada tumpuan kakinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Raja Salomo membangun bait Allah di mana Allah hadir dan umat bertemu memuji memuliakan Tuhan. Pada zaman Yesus, kehadiran Allah di tengah-tengah manusia diperbaharui. Namun kini orang-orang papa miskin dan terutama Yesus sendiri menghadirkan Allah. Bila kita berhimpun demi nama Yesus, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita mempersiapkan diri sebelum merayakan perayaan Ekaristi. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, Engkau agung melebihi segalanya, sebab Engkau setia akan janji-Mu. Kami mohon semoga kami mengimani besar yang datang dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Mesias saksi belas kasih-Mu, dan kami mempersembahkan seluruh wujud misa kami dalam perayaan Ekaristi ini, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja.
Setelah Bait Allah selesai dibangun, Raja Salomo memerintahkan para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin keluarga Israel, untuk dan semua kepala suku berkumpul di hadapannya di Yerusalem. Untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari Sion, kota Daud. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkat tabut Tuhan dan kemah pertemuan, serta segala peralatan kudus yang ada di kemah. Semuanya diangkut para imam dan para Lewi, sedang Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama dia di depan tabut, mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tak terhitung dan tak terbilang jumlahnya. Kemudian para imam membawa tabut perjanjian ke tempatnya, yakni ruang belakang bait itu, di tempat Maha Kudus, tempat di bawah sayap kerub-kerub. Sebab kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu usungan di atas. Dalam tabut itu tiada apapun selain kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalam di Gedung Horeb. Diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh batu bertuliskan perjanjian yang diikat Tuhan dengan umat Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Ketika para imam keluar dari tempat kudus, turunlah awan memenuhi bait Tuhan, sehingga karena awan itu para imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Pada saat itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan bait kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Bangunlah ya Tuhan dan pindahkanlah ke tempat-tempat peristahatanmu. Dengarlah, kami dengar tabut itu berada di Efata. Kami telah mendapatinya di padang Yaal. Mari kita pergi ke tempat kediamannya dan bersujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan dan pindahkanlah ke tempat peristirahatanmu. Bangunlah ya Tuhan dan pindahlah ke tempat peristirahatanmu, engkau beserta tabut kekuasaanmu. Biarlah para imam berpakaian kebenaran, dan biarlah bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Demi Daud hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Bangunlah ya Tuhan dan pindahlah ke tempat peristirahatanmu. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan para murid mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilam
di hadapan Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, kota-kota, dan kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan mohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Imam-imam membawa tabut perjanjian ke tempat Maha Kudus, dan datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Salomo telah selesai membangun bait Allah di Yerusalem. Tabut perjanjian lalu disemayamkan di situ. Awan yang memenuhi bait merupakan tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya, seperti ketika mereka mengembara di padang gurun. Dalam sejarah, setiap kali Tuhan mengajar kesetiaan umat dengan tanda kehadirannya. Persoalannya kini bagaimana orang mau mengakui dan menempatkan diri bila Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Semua orang yang menjamah Yesus menjadi sembuh. Di daerah Genesaret, Yesus nyaris menjadi kurban keajaiban-keajaibannya. Di situ ia terus berkeliling dari desa ke desa, menemui orang-orang. Keselamatan memang untuk siapapun, meski iman mereka belum utuh. Yesus mau menanggapi. Marilah kita mempersembahkan seluruh wujud misa kita dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber cinta kasih, semoga kami Kau beri kesehatan, jiwa raga berkat anugerah-Mu, dan semua orang yang memohon doa dan kami doakan, kami persembahkan bagi-Mu. Kami menjadi lambang kehidupan baru demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan perantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus,
kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Rono Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur dan semua keluarga yang telah meninggal di Batu Mas dan juga semua romo yang meninggal di Kuskupan Ketapang, serta Osin dan Maksi serta Ibu Listania yang Kau panggil dari dunia ini. Kehadirat-Mu perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan, kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai Kuberikan kepadamu.
Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut, membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Semua orang yang menjamah Yesus menjadi sembuh. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber damai sejahtera, kami bersyukur kepadamu karena Kau perkenankan memahami segala perintah dan kehendak-Mu. Kami mohon semoga semua itu menjadi kekuatan kami menuju kedamaian sejati, dan kami persembahkan seluruh wujud doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat, perlindungan, keselamatan, kesehatan, kesembuhan, kebahagiaan, kesejahteraan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.